Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di pagi yang cerah ini. Ya, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Dan yang teman kita yang masih sakit, ya kita doakan mudah-mudahan sembuh. Jangan lupa ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atas berkat rahmat limpahannya kita bisa datang ke sekolah dengan kondisi yang sehat walafiat. Ya, agar benar-benar yang mendapat rahmat limpahan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dipimpin oleh Rizky, ya silakan Rizky dimulai berdoa. Duduk siap. Iya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa 5 absen, bertanggal 16 ya. Yang nggak hadir, geser hadir nggak apa-apa. Sakit. Siapa lagi? Tahu apa gerakannya? Tangannya tahu? Ingat ya? Oke. Ulangi lagi. Sejarah? Oke. Indonesia? Yes. Sejarah Indonesia? Mantap. Tepuk tangan buat kita. Ya, sedikit ice breaking juga buat kalian ya. Ice breaking ya. Ice breakingnya ya, kita akan mengingat minggu kemarin kita sudah belajar ya terkait tentang kerajaan-kerajaan Islam ya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Itu adalah kerajaan Demak. Ya, kita sudah mempelajari terkait tentang kerajaan Demak. Siapa sih Raja Demak? Ada? Tidak tahu? Hah? Ada? Tidak tahu? Hah? Ya, Raja Demak. Enggak? Ada? Yang ini siapa rajanya? Rajanya siapa? Raja siapa? Iya. Iya, kasih kebenaran buat dia. Ya. Oke. Kompetensi dasarnya itu adalah 3.8. Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama untuk peserta didik ya dapat mengidentifikasi perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan Islam di Banten. Ya, yang kedua itu peserta didik menganalisis Banten sebagai pusat perdagangan internasional. Yang ketiga, peserta didik itu menelaah pelajaran di perjalanan. Ya, yang pertama itu kita coba ya melakukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, ya mendesain perencanaan produk. Yang ketiga, itu menyusun jadwal pembuatan. Ya, pembuatan infografis kita coba kita akan buat jadwalnya seperti apa. Yang keempat itu adalah tahap monitoring. Bapak akan mengontrol kalian ya siang ini dan tempat ibadah atau bangunan benda cagar budaya. Yang satu itu adalah masjid yang berasal dari mana? Yang kedua berasal dari ya. Kalau ada keterkaitan keduanya, kira-kira apa?
sampaikan ketika sudah ya menyimak video pembelajaran? Ya, oke, kasih tepuk tangan buat Siva. Pernah ya? Pernah ya? Mengapa Kesultanan Banten memisahkan diri dari Kesultanan Demak? Karena masa wafatnya Sultan Trenggalek, kerajaan Coba kita ya bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok, ini kelompok, ini kelompok. Nah, ada yang mencari sumber, ya mana ya yang mendesain. Siapa yang mendesain, siapa yang mencari sumber bahan ajarnya sudah ada ya dari Bapak itu kelompok ini silakan dianalisis ya. Coba kalian bagi tugasnya menjadi poin penting, siapa yang mendesain, siapa yang mencari sumber, pilih ya. infografis tentang Keraton Kaigon. Perkenalkan, nama saya Nancy Julia sebagai moderator dan pemateri. Saya Ibu Kira sebagai pemateri utama. Saya Mungkin Obolisi sebagai pemateri juga. Materi pertama akan disampaikan oleh saya akan membacakan tentang letak geografis dan latar belakang. Letak geografis Keraton Kaigon terletak di Kampung Raya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Keraton Kaigon menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Banten lama. Latar belakang Keraton Kaigon dibangun pada tahun 1812. Keraton Kaigon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syahriudin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Nama Kaigon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah, lembut, dan penuh kasih sayang. Fungsi dan peran Keraton Kaigon menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan kerajaan Banten lama. Keraton Kaigon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syahriudin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Pada tahun 1832, Keraton Kaigon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jawa. Saat itu, Jenderal Delinius penyerangan dilakukan karena Sultan Syahriudin menolak dengan keras permintaan Sang Jenderal untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyer Panarukan. Bahkan Sultan Jenderal yang bernama Sultan juga kepalanya tunggal. Dia dikembalikan kepada Jenderal Marah Besar. Jenderal Kiwati tersebut mengajukan Banten melihat adanya peluang yaitu peran dan fungsi bangunan pada masa lampau yang akan dijelaskan oleh Jahar Yesita. Kita Banten kelompok berikutnya ya, itu Bapak akan melakukan evaluasi ya terkait tentang apa yang kita lakukan pembelajaran hari ini. Link Google Form sudah Bapak sampaikan ke grup WA ya. Silakan itu diisi, ada soal-soal terkait tentang berdirinya tentang ya kerajaan atau kesultanan Banten. Ya, refleksinya apa yang bisa kalian sampaikan, apa yang bisa kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini, pesan dan kesannya seperti apa? Ayo, siapa yang mau? Silakan, satu atau dua orang.
Baru setelah ini kita mulai istirahat. Ya, satu orang apa refleksi dari sebuah pembelajaran itu? Silakan. Yang lainnya ya, yang dua siapin. Kita jadi tahu apa aja sih cagar budaya yang ada di Banten yang masih ada sampai masa kini, terus sejarahnya itu gimana, raja-raja apa aja yang ada yang pernah memerintah di Banten. Oke, tadi kita Ayo silakan. Satu lagi. Wah. Ayo. Silakan. Nama saya Putri Boli. Saat didapat dari pelajaran kali ini bagaimana tentang kerajaan Banten, terus kesosokan dan sejarah dari kondisi Banten. Ya, saya. Itu refleksinya dan Bapak umumkan ya, infografis terbaik itu datanya dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Hasil karya infografis terbaik datanya dari kelompok 3 terkait tentang kerajaan Banten ya, berdasarkan budayanya itu adalah Masjid Agung Banten. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya terkait tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Ya, minggu depan. Jadi silakan kalian baca-baca lagi ya, biar lebih siap lagi. Oke, bisa dimengerti ya, dipahami semuanya. Silakan ketua kelas untuk menutup ya pembelajaran kita kali ini dengan ya sama-sama membaca doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Rizky, silakan. Kita sama-sama membaca doa setelah apa yang kita pelajari hari ini. Semoga materi-materi yang disampaikan masuk ke dalam otak kita dan dicerna. Setelah itu dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih tepuk tangan bagi ya, sekian pembelajaran kita kali ini. Apa yang Bapak sampaikan, yang mudah-mudahan bermakna. Salam bahagia, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya ya, yang lebih istimewa. Kita akhiri dengan ucapan hamdalillah.